Kepala Stasiun Meteorologi Dominic Edward Osok Sorong, Indat Adiwaluyo, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, STMSI, mengajak masyarakat bijak hidup berdampingan dengan alam dan konsekuensinya karena jika tidak akan menelan dan menyengsarakan kita. Alasannya, karena meskipun fenomena alam adalah takdir yang tidak bisa dilawan, tetapi besar kecilnya dampak bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam bisa dicegah dengan kesigapan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Saya awali dari Kepala Stasiun Meteorologi Deo Sorong. Pak Indar, apa yang terjadi dengan fenomena cuaca panas yang disebut sebagai salah satu penyebab adalah karena terjadinya dinamika atmosfer yang tidak biasa. Apakah kondisi ini akan memicu gelombang panas? Kita tidak usah khawatir, Pak. Memang ada rilis dari BMKG, tetapi biasanya itu ada personal atau orang-orang tertentu yang membuat suasana menjadi keruh. Jadi seringkali terjadi, Pak. Ada yang mengatakan akan terjadi gelombang panas di Indonesia. Itu kami katakan karena wilayah Indonesia sebagian besar kepulauan, Pak, 2/3 laut, itu sangat sulit terjadi gelombang panas. Kalau mungkin di Jazirah Arab, di Afrika, di Asia itu karena daratannya sangat luas kan, di benua itu sangat luas sehingga potensinya ada, Pak. Kita melihat data klimatologis. Data klimatologis itu data iklim yang cukup panjang waktunya. Kita ada unsur suhu, kelembapan, tekanan udara, curah hujan dan sebagainya. Bahwa di Sorong Raya ini puncak hujan itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Dan di wilayah timur, terutama di Sorong Raya ini, tidak mengenal musim, Pak. Musim, kalau di wilayah barat ada musim penghujan, musim kemarau. Tapi kalau di Sorong Raya, di data kami ini, tidak mengenal musim. Jadi hampir setiap bulan, itu curah hujan tertakar, dirata-ratakan di atas 200 mm. Artinya memang tidak ada musim kemarau. Kalau kita perhatikan beberapa hari kemarin panas terik 3 hari, hari keempatnya pasti hujan. Kemudian kalau kita lihat yang namanya pergerakan semu matahari, Pak ya, ini sekarang kita memasuki bulan April mau ke Mei. Pergerakan pergerakan semu matahari itu kalau di tanggal 21 Maret itu di posisi di ekuator. Ini bergerak ke lintang utara. Itu artinya karena itu masih dekat dengan ekuator wilayah Sorong Raya ini. Kemudian ada astronomi bahwa matahari ini di bulan-bulan terakhir ini paling dekat jaraknya dengan bumi yang kita pijaki, sehingga ada potensi panas. Bagaimana mencegah efek sinar ultraviolet yang Anda sebut tadi? Menurut penelitian, Pak, bahwa bumi yang kita pijaki itu kan sebetulnya ada selimut, Pak. Ada selimut dan lapisan ozon itu yang melindungi manusia di bumi ini dari sinar matahari. Sinar matahari kalau kena langsung memang sangat-sangat luar biasa, sangat besar, Pak. Di hari-hari biasanya kita keluar rumah di alam terbuka itu di jam-jam 12, jam 1 itu kan panasnya kerasa, Pak. Apalagi pas tidak ada awan terbuka misalnya, tidak ada awan sama sekali, itu memang sangat bersiko itu. Apalagi untuk kulit kita, biasanya kalau orang-orang kan harus ada pelindung kulit dan lain sebagainya, itu untuk menangkal saja, Pak. Yang jelas menurut penelitian ada beberapa lapisan ozon yang mengalami bolong, kerusakan. Ini kerja bareng. Untuk Pak Kelikambu, bagaimana Anda sikapi kerjasama yang dimintakan Pak Indar untuk mencegah sinar ultraviolet? Secara teori, jumlah udara ini, unsur oksigen itu hanya 21% di udara bebas. Udara ambien hanya 21%. Sementara unsur yang lain seperti nitrogen dan unsur-unsur lain itu ada 79%.
Sehingga dengan aktivitas manusia, penduduk bumi ini dengan industri, dengan pabrik, dengan pembakaran tidak sempurna seperti kendaraan bermotor, ini semua naik ke udara sehingga mengurangi jumlah oksigen yang sudah sedikit itu, sehingga udara itu dipenuhi dengan karbon. Sehingga kalau ini kita tidak melakukan penghijauan, reboisasi besar-besaran di seluruh dunia, maka manusia di muka bumi ini akan hirup karbon. Dan paru-paru kita itu hanya bisa menghirup oksigen. Darah kita dalam tubuh itu hanya bisa mengalirkan darah dengan oksigen, tidak bisa menekan darah dengan karbon. Sehingga penyakit paru-paru, penyakit dalam tubuh ini bermunculan di mana-mana akibat perubahan iklim itu sendiri, akibat pemanasan global, akibat ultraviolet itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, dari sisi kebijakan kita tetap mengawal sehingga dari proses perizinan misalnya pembangunan rumah sakit, ruko, industri itu tidak lagi menggunakan AC R20 atau R22, tapi menggunakan AC R32. Kenapa? Karena unsur AC R22 ini sebagai freon yang kemudian melepaskan gas freon itu ke udara, dan gas freon ini sama dengan plastik. Kalau gas freon ini dia bisa terurai ratusan tahun. Jadi kalau gas freon ini dia naik ke udara, dia membuka lapisan ozon dan ozon itu bolong dan dia membakar tubuh kita. Dan gas ini dia sangat beracun. Dia seperti sinar laser yang biasa kita main tembak-tembak itu. Nah, ini yang dari sisi kebijakan ke depan kita tetap memperhatikan dan menjaga kawasan kita, kemudian kebijakan-kebijakan sebagai pencegahan terhadap penggunaan bahan-bahan adaptif atau gas, misalnya gas freon di mobil. Nah, sehingga kami akan mengundang mungkin instruktur dari kementerian untuk mengedukasi, lakukan sosialisasi sehingga pemahaman kita bersama, sehingga dalam pengambilan kebijakan entah itu di birokrasi, di jalur politik, kemudian di bisnismen, semua harus berpikir lingkungan. Mindsetnya hari ini itu mindsetnya lingkungan. Kalau kita tidak berpikir lingkungan, jangan kita menunggu nanti bilang ada sinar ultraviolet baru kita mulai baku cari lagi, wah ini barangnya dari mana, siapa yang menyebabkan. Tidak bisa begitu. Jangan kita orang tunggu lagi nanti banjir. Banjir baru kita orang mulai saling menyalahkan dari mana. Padahal banjir ini karena ulah kita juga. Nah, kalau kita tanam pohon hari ini, kan dia butuh waktu 20 tahun baru bisa dia pohon itu berfungsi. Nah, kami dari lingkungan itu misalnya pohon merbau. Pohon merbau ini pohon kayu besi. Dia butuh, kalau kita tanam hari ini, 80 tahun baru dia bisa kita tebang. Artinya pohon ini dia butuh satu generasi. Firman bilang manusia itu hidup hanya 70 tahun. Kalau lebih 80 dan itu penderitaan. Tidak berdaya di usia itu, tapi kayu merbau itu dia mulai produksi itu di usia 70 sampai 80. Sehingga ini kita harus menjaga. Menjaga. Karena di Taman Eden itu Tuhan taruh pohon dulu. Tuhan tidak taruh manusia duluan. Ya toh? Jadi kita harus bicara firman supaya manusia ini percaya. Pak Indar, apa pentingnya stasiun meteorologi Deus Sorong merilis perakiraan cuaca di CWM Channel setiap hari? Tugas kami Pak BMKG sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 2009 bahwa kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, kepada stakeholder. Kita ambil contoh, karena kita tugas di bandara, kita melayani penerbangan Pak, memberikan informasi cuaca pada saat pesawat mau take off ataupun mau saat landing Pak. Kemudian kita juga mengeluarkan perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu setiap hari kita rilis, apalagi kami sudah ada kerjasama dengan CWM. Saya menghimbau kepada masyarakat yang saya cintai, yang sering melihat channel dari CWM, sebelum melakukan aktivitas baik di luar rumah, di darat, di laut maupun udara, coba lihat perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG lewat CWM. Kepala Stasiun Meteorologi Deus Sorong Indar Adiwaluyo
dan PLT Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kelikambu STMSI. Terima kasih sudah mencerahkan kami. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Tetap semangat, bravo CWM, bravo BMKG. Salam lestari dengan slogan Papua Barat Daya, kita orang kuat karena kita orang satu.